Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف: وتنقسم الآحاد باعتبار الرتبة إلى 5 أقسام: صحيح لذاته ولغيره وحسن لذاته ولغيره وضعيف. فالصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. وتعرف صحة الحديث بأمور 3: الأول أن يكون في مصنف مصنف itu bukan isim, itu fi'il. Alif lam di situ bukan alif ta'rif bukan? Itu alif lam fi'il, itu iltazama. iltazama. أن يكون في المصنف أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة. في مصنف التزم فيه الصحة إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح كصحيح البخاري ومسلم. الثاني أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله في التصحيح ولم يكن معروفا بالتساهل فيه. الثالث أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له، فإذا تمت فيه شروط الصحة حكم بصحته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Jim. Wa tanqasimul ahad bi'tibari rutbati ila 5 aqsam. Teman sebelumnya kita ingat-ingat lagi, khabar dari segi kuantitas penukilan kepada kita terbagi menjadi 2, imma dia mutawatir, imma dia ahad. Mutawatir terbagi menjadi 2, atau mutawatir definisinya dulu, apa yang diriwayatkan oleh jemaah, mustahil ada konspirasi dusta kemudian disandarkan kepada panca indera riwayatannya. Contoh mutawatir terbagi menjadi 2, yaitu mutawatir secara lafal dan makna atau makna lafal, dan yang kedua mutawatir secara makna saja. Mutawatir secara lafal dan makna contohnya hadis apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau mutawatir secara makna contohnya hadis-hadis yang berbicara tentang masahal khuffain, azab kubur dan lain-lain. Kemudian mutawatir itu memberikan faedah apa? Faedah ilmu dan amal, ya. Dan bagian kedua dari hadis, dari khabar, ditinjau dari jumlah penukilan kepada kita. Yang kedua adalah hadis ahad, dan ahad terbagi ahad ditinjau dari berapa macam? Ahad itu ada 2 tinjau untuk membaginya. Tinjauan dari kuantitas jalur jumlahnya,
ya, dan tinjauan dari derajat kualitasnya. Kalau ditinjau dari kuantitasnya, maka hadis ahad terbagi menjadi 3, yaitu apa aja? Pertama, masyhur, kemudian aziz, kemudian gharib. Apa itu hadis masyhur? Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang minimal dari semua tabaqat atau lebih, namun tidak sampai ke derajat mutawatir. Baik. Contohnya al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Adapun hadis aziz itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, versi minimalnya, yaitu dari semua tabaqah ada yang 2 orangnya. Kemudian al-gharib diriwayatkan oleh 1 orang saja. Pertanyaannya, apakah semua hadis ahad itu sahih? Tidak mesti. Apakah semua hadis gharib itu dhaif? Tidak mesti. Berarti ini tinjauannya bukan atau belum sampai ke tinjauan sahih atau dhaifnya, bukan. Tapi cukup tinjauan apa? Kuantitas, jumlah saja, ya, gitu ya. Oke, sudah paham? Baik, kemudian sekarang ada tinjauan lainnya selain dari tinjauan kuantitas, yaitu tinjauan kualitas. Maka dikatakan watan qasimul ahadu bi'tibari rutbati ila 5 aqsam. Dan hadis ahad itu terbagi bi'tibari rutbah, yaitu dengan tinjauan rutbah. Rutbah berarti derajat, ya, tertipan derajatnya. Ila 5 aqsam, menjadi 5 macam. Ingat 5 macam, ya. Ya, ringkasnya mungkin cuma sahih, hasan, dhaif. Tapi ada sahih itu ada sahih li ghairihi, ada sahih li dzatihi, dan hasan itu hasan li ghairihi, hasan li dzatihi. Apa saja 5 itu? Sahihun li dzatihi wa li ghairihi, berarti sahihun li ghairihi. Wa hasanun li dzatihi wa li ghairihi, hasan li ghairihi. Wa dhaif, dan juga dhaif yang kelima. Insyaallah pada hari ini kita belajar as-sahih li dzatihi. Fas-sahih yang pertama, fas-sahihu li dzatihi. Nah, ini ana ingin semua dari antum hafal definisi sahih li dzatihi. Ya, jadi definisi ini nih hasil dari Ibnu Salah. Namun definisi ini wallah, ini definisi ini itu faedahnya bisa mencakup lebih dari setengahnya ilmu hadis. Jadi ilmu hadis itu mayoritasnya malah berpatuk pada apa kandungan dari definisi ini. Dengan definisi ini ketahuan tentang periwayatan, tentang dhabt, tentang jarh wa ta'dil, tentang ta'arud antara hadis-hadis, dan tentang ilmu ilal. Jadi ini definisi penting, makanya saya ingin antum benar-benar menghafal dan dengan bahasa Arab hafalannya. Ya, tertantang. Siap ya. Ana ingin antum keluar dari sini sudah hafal itu. Kalau udah hafal, keluar sekarang. Oke, apa itu sahih li dzatihi? Ma rawahu 'adlun tammud dhabti bisanadin muttasilin wa salima minasy syudzuzi wal 'illatil qadihah. Salimah itu selamat. Hah? Coba diterjemahnya apa terjemahnya? Terjemah? Sahih li dzatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil dan memiliki hafalan yang sempurna dengan sanad bersambung serta selamat dari syadz dan cacat yang berat. Oke, cacat-cacat yang berat. Baik, di situ terkandung 5 syarat, ya. 5 syarat ini yang wajib benar-benar antum hafalkan. Dan juga anak, ya.
Pertama, marwahu adl. Adl itu syarat pertama. Syarat pertama adalah apa tadi? Adl. Adl itu seperti apa ya? Kredibel atau gimana ya? Adl dalam segi apa nih? Ini nanti berkaitan dengan jarh wa ta'dil. Makanya ta'dil yaitu menta'dil orang, gitu loh. Nah, kalau dikatakan oleh Ibnu Shalah dalam muqaddimah Ibnu Shalah, adl itu adalah al-muslimul balighul aqil as-salim min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Yaitu adl muslim pasti. Jadi enggak cukup orang misalnya kafir, enggak bisa masuk. Kemudian baligh. Berarti kalau dia menyampaikan hadis itu harus sudah baligh. Ya. Kemudian akil, berakal. Ada orang muslim, dia udah baligh tapi majnun. Enggak bisa. Ibnu Abbas itu meriwayatkan pas udah baligh. Ini beda antara dia ada menyampaikan hadis dengan waktu dulu tahammul hadis. Jadi ada tahammul. Tahammul itu menyimpan hadis, mendengarkan hadis. Diperbolehkan bagi anak kecil menyimak hadis, boleh. Menghafalnya boleh. Tapi untuk meriwayatkan belum boleh sampai nunggu balik dulu. Gitu. Jadi periwayatan anak kecil masih tertolak sampai dia balik. Ya. Jadi tadi apa? Adl itu dia harus muslim. Dia harus balik, udah balik. Dia harus akil, ya. Kemudian dia harus selamat dari sebab-sebab kefasikan. Ya. Misalnya sebab-sebab kefasikan apa? Nyanyi misalnya di jalanan. Dia muslim, balik dan berakal, di jalan nyanyi. Wah, kan? Atau ikutan saweran dangdutan. Rawi hadis saweran dangdutan koplo misalnya. Atau hadir di konser Metallica. Iya bisa. Wa khawarimul muru'ah, dan juga selamat dari sebab-sebab yang menghancurkan kewibawaan dia. Misal makan sambil ngangkang, di jalanan. Ini. Itu bukan kefasikan, tapi jelas itu kalau lihat ada yang kayak gitu udah nggak diterima itu riwayatnya. Ngupil relatif sih. Jadi gini, masalah muru'ah, kewibawaan itu relatif, tergantung dari daerah masing-masing. Ya. Sebagian orang ngupil itu biasa mungkin. Sebagaimana di Mesir gitu kan, ambil tisu di pas kajian, gitu. Itu biasa itu. Kalau di kita kan aib banget. Dan sebaliknya kalau di kita kayak gitu biasa. Tapi di Mesir itu aib besar itu. Kebalik. Ya. Makanya tergantung daerah juga. Muru'ah ini kewibawaan beda-beda. Makanya di waktu kita di Libya dulu, ada dosen dari Mesir ya. Dia tuh kecewa banget tuh. Nasihatnya marah tiba-tiba. Ana sering banget dengar kalian tuh nyedot ingus gitu, kayak gitu. Gak, benar-benar itu sesuatu yang benar-benar kami tuh sangat nggak suka, itu jauh dari adab katanya. Terus habis itu tiba-tiba dia ingin dan itu emang beliau lagi flu. Dan itu beliau nggak sengaja, maksudnya mencontohkan adab, enggak, tapi emang alami gitu. Tiba-tiba kita diam aja. Ada yang lebih buruk daripada sekedar ini ingus gitu. Iya. Dan bahkan ada dosen Saudi juga biasa bawa tisu gitu kan. Kalau kita ingin kayak gitu, mungkin ingus atau apa gitu kan, itu biasa. Terus kalau Saudi ada yang kayak gini, buang ludah sih gitu di depan ini murid-murid. Iya, udah gitu kelihatan lagi ludahnya gitu, rasanya. Jadi emang beda muru'ah itu. Terus di zamannya Abu Hanifah dan di zamannya dulu di zaman salaf itu makan di kedai di jalanan gitu loh,
kayak makan bubur ayam atau apa di jalan yang di warung kopi, di pinggir jalan lah pokoknya, itu nggak diterima langsung periwayatannya. Hanya karena gitu. Kalau sekarang ya semuanya makan di pinggir jalan, makan di warung kopi, tapi nggak makan di warung kopi, makan mie atau makan bubur, nggak masalah sebenarnya. Nggak langsung, wah Pak Sumitro makan bubur di situ, udah jatuh wibawanya. Nggak juga, dia nggak diterima persaksiannya, nggak. Jadi relatif ya, makanya ada juga masalah adil ini, sampai ada di sini cerita dari Syu'bah. Aku berkata kepada Al-Hakam, kenapa kamu wahai Hakam tidak mengambil riwayat dari Zazan Al-Kindi? Terus Al-Hakam berkata, Zazan Al-Kindi ini kana kathirul kalam, banyak ngomong. Nah, banyak ngomong ternyata juga menjatuhkan muruah. Kalau dia muslim dan dia balik akil, enggak fasik tapi banyak ngomong, udah. Jadi perawi hadis itu berwibawa, enggak banyak ngomong, enggak banyak cerita, apa gosip-gosip. Ya. Bahkan Syu'bah pernah meninggalkan hadis seseorang yang wibawanya menurut beliau hilang karena naik dokar sapi. Kalau ibarat kayak sekarang itu ada sapi bawa kayak sawah, kayak padi, bawa padi gitu loh. Naikin sapi atau naikin gerobaknya itu udah menurunkan martabat, bisa. Tapi kok sekarang nggak mungkin, gitu kan? Siapa yang naik angkot maka periwayatannya tidak diterima. Waduh, ya susah. Jadi memang relatif, yang namanya muru'ah itu relatif, ya. Tapi yang namanya muslim, balik, akil, selamat dari sebab-sebab kefasikan itu jelas batasannya, ya. Itu baru satu syarat ya. Ini agak panjang karena memang kita ingin antum paham. Berarti pertama marwahu adl. Nah, marwahu adl. Ini banyak setannya ini. Bangun, banyak setannya. Suruh usir aja, usir setannya. Marwahu adl, yaitu diriwayatkan oleh orang yang adil. Nah, adil tadi apa tadi? Muslim, baligh, akil, selamat dari kefasikan dan menjaga muru'ah. Empat itu yang pertama tadi oke lah, bisa tahdidnya berjelas. Tapi kalau muru'ah itu relatif, tergantung tempat dan waktu, ya. Itu ingat loh. Rajul adil itu apa? Muslim, akil, baligh, selamat kefasikan dan menjaga wibawa muru'ah. Ya, ingat itu, jangan sampai lupa. Jadi pertama marwahu adl. Kemudian tamud dabt. Kalau warok lain. Warok ya, warok itu apa dulu warok? Warok itu kan arti hati-hati. Warok dalam artian apa? Warok itu ada yang warok dalam bersikap berkenaan dengan kefasikan. Ada warok berkaitan dengan dabt, hafalan. Ya warok di sini maksudnya apa warok? Warok itu apa? Kan antum yang ngomong warok. Ana tahunya werok apa? Yang berkaitan muru'ah tadi beda atau sama? Ya contohnya apa? Contoh kasus. Enggak ada deh. Enggak ada? Ya udah. Jika warok itu misalnya berkaitan dengan fasikan, warok dari harta yang haram gitu kan, ya warok itu masuk ke adil juga, cuman dia masuk ke dalam as-salamah min asbabil fisq. Itu warok masuk ke dalamnya. Jadi warok ini salah satu anggota dari selamat dari kefasikan, gitu kan? Karena warok itu menyelamatkan diri juga dari mara bahaya, ya kan? Hati-hati gitu, ya. Oke. Kemudian ada yang syarat yang kedua yang di sini tulis tamud dabt. Kalau tamud dabt di situ artinya apa? Tamud dabt, Hafalan yang sempurna. hafalan yang sempurna. Nah,
hafalan yang sempurna itu kayak gimana sih? Hafalan yang sempurna gimana? Apakah ada satu orang manusia hafalannya sempurna sampai nggak pernah salah satu pun? Ada nggak? Nggak ada. Hah? Belum tahu, biasanya yang kita temuin hafalannya sempurna semua ya Pak? Hah? Nggak ada ya? Pasti ada salahnya. Sampai Rasul pun pernah salah. Iya. Nah, berarti maksud dari tamud dhabt ini bukanlah diartikan sempurna tanpa pernah salah. Lah terus gimana dong? Iya, sangat kuat. Dan tidak dimaknai dengan sempurna. Ya. Nah, jadi gimana? Berarti secara ghalib bahwasanya orang ini bisa meriwayatkan sesuai dengan apa yang dia dengar. Sesuai dengan apa yang dia dengar. Kemudian masalah dhabt, akurasi ya. Akurasi itu terbagi menjadi dua. Dia bisa dhabtus sadr, dia bisa dhabtul kitab. Itu hafalkan. Ada istilah namanya dhabtus sadr, ada istilah namanya dhabtul kitab. Ya. Jadi dhabt itu adalah itqan dan tasabbut. Itqan dan tasabbut. Yaitu akurasinya itu tinggi. Dan dhabt terbagi menjadi berapa tadi? Dua, yaitu dhabt apa? Sadar dan dhabt kitab. Apa arti dhabt sadar? Sadar apa artinya? Dada. Jadi dadanya kuat. Terus dhabtul kitab artinya kitabnya kuat, berarti dari besi. Dhabtus sadar berarti hafalannya kuat. Kalau dhabtul kitab berarti memang kitabnya itu benar-benar mu'tamad, dia bagi dia benar-benar dijaga. Mana yang lebih kuat? Sebenarnya antara kedua ini masing-masing memiliki kelebihan masing-masing. Dhabtus sadar kelebihannya adalah ya dia tentu yang namanya dhabtus sadar orang memiliki kelebihan, dia luar biasa hafalannya. Tapi dhabtul kitab itu juga memiliki kelebihan dari segi validnya dia. Ya enggak? Ya enggak? Karena apa? Karena yang namanya hafalan bisa jadi tidak terjaga beberapa huruf atau kata, ya kan? Tapi kalau kitab langsung sesuai dengan apa yang didengar. Dan dua-duanya disebut dhabt. Jadi sebagian dari ahli hadis ada yang memang mereka mengandalkan hafalan semata, ada yang benar-benar mengandalkan kitabnya. Dhabit itu enggak dhabt, cukup dikatakan dhabt. Boleh dhabit tapi biasanya pakainya dhabt langsung supaya di sini. Dhabt. Ya. Boleh juga dhabit. Ya. Tapi di sini lebih tepatnya tamud dhabt gitu. Tamud dhabt. Atau biasanya tamud dhabt ini disebut oleh ulama jarh wa ta'dil untuk menta'dil seseorang sebagai tamud dhabt sebagai thabt. Hada rajulun thabt. Sa, ba dan ta. Itu artinya apa? Tamud dhabt. Ya. Nah, dhabtul kitab dan dhabtus sadar perlu kita ketahui juga. Kalau dhabtus sadar itu an yuthbita ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata sya', yaitu sebagaimana kata Ibnu Hajar Nuzhatun Nazar, perawi yang dhabtus sadar ini bisa menetapkan apa yang dia dengar, sebagaimana dia mampu untuk menghadirkan hadis kapanpun. Paham gak di sini? Dia bisa mempresentasikan hadis yang dia dengar kapanpun itu. Ya. Tanpa harus murojaah, tanpa harus buka HP.
tanpa harus searching dulu di apa? Enggak. Tidak ada langsung kuat, ya harus. Itu namanya dhabatus sadar. Jadi dia tuh sampai bukan sekedar sini, bukan sekedar di lidah, tapi sampai di hati. Sehingga dia ngeluarin langsung bisa. Sebutkan hadis-hadis begini-begini, seperti kalau misalnya antum lihat videonya itu, ya anak kecil atau yang semacamnya itu, itu dhabtus sadar itu. Kalau dhabtul kitab, langsung ini kitabnya. Kalau dari segi keterpercayaan, ya lebih apa ya? Lebih aman di kitab memang. Tapi tentu maziyah dan kelebihan orang yang memiliki dhabtus sadar itu ada kebanggaan tersendiri pastinya. Jadi dhabtul kitab itu hafal kitabnya. Ya, dia tahu benar-benar ada kitab dan dia nanti ada definisinya. Dia menjaga benar-benar kitabnya dari masuk atau keluarnya dari, nanti akan ada ana jelaskan apa itu dhabtus sadar, dhabtul kitab. Tadi dhabtus sadar sudah paham. Ya. Jadi dia bisa mengistihdhar hadis yang dia hafal mata syaa, kapanpun dia mau. Ini menunjukkan dia udah benar-benar nih terpatri itu hadis-hadis. Ya. Beda dengan kita. Ya kadang perlu mikir dulu, pas diuji sama orang kita, aduh, yang ini kan nggak bisa, yang ini baru bisa. Nggak seperti itu. Itu bukan dhabtus sadar namanya. Ya. Jadi tadi dhabtus sadar dia bisa menetapkan apa yang dia dengar dan dia benar-benar bisa mempresentasikan kapanpun dia diminta untuk mempresentasikannya, gitu. Ya. Tapi itu dhabtus sadar. Adapun dhabtul kitab, kalau dhabtul kitab itu adalah siyanatur rawi li kitabihi mundu adkhala al haditha fihi wa sahahahu aw qabala ala asli syaikhihi ila an yuaddiya minhu. Yaitu ini ringkasnya ya. Penjagaan perawi untuk kitab dia sejak dia menulisnya sampai dia menyampaikannya ke orang-orang. Antum jangan tidur mulu. Usir setannya. Apa tadi? Penjagaan dari perawi terhadap kitabnya sejak dia itu awal menulis kitab itu. Kayak kan biasa kalau zaman dulu ulama hadis berkumpul meriwayatkan dan mencatat. Ya. Ada yang kayak gitu, tergantung peraturan majelisnya. Karena ada peraturan majelis yang enggak ada yang boleh mencatat, enggak ada yang boleh meraut, enggak ada yang boleh. Ada yang dia melihat meraut, dia meraut gitu, pensil, pulang syekhnya. Katanya apa? Ana enggak mau nyampein hadis ke orang yang enggak serius. Maka apalagi antum, apalagi ini, masa gitu. Mungkin udah lempar udah pakai kacamatanya. Antum ini, gitu kan? Udah lempar pakai duit dah. Biar melek gitu kan. Nah, jadi itu tergantung dari peraturan majelis. Jadi ada ulama yang memang, tapi rata-rata orang-orang zaman dulu memang kok masalah ngantuk enggak. Karena mungkin enggak kecapean. Tapi capek juga karena datang ke majelis ada yang dari jauh. Cuman begitulah orang-orang zaman dulu, kuat azamnya. Nah, sejak awal bahkan ada di antara mereka yang memang walaupun dilarang, maka semakin otak itu semakin memperhatikan syekhnya mau ngomong apa, sampai dihafal apa yang dikatakan oleh syekhnya, barulah selesai majelis ditulis semuanya itu. Nah, penulisan ini penting, modal nih. Karena apa? Karena hafal ini bisa ikhtilat, karena usia atau karena benturan atau karena problematika hidup bisa ikhtilat, atau karena kebanyakan ilmu mungkin. Tapi kalau ini lebih terjaga selama dia menjaga kitabnya. Oh, dahulu itu ada yang namanya istilah sarikul kitab, pencuri kitab. Ada yang dicuri itu kitab hadis. Itulah hebatnya. Maling pun nyari pahala. Tapi ada juga muharriful kitab. Ya ini misalnya antum ini apa kitabnya di ini. Jangan dikakiin.
antum meriwayatkan hadis kan, atau antum mendapatkan hadis dari ana misalnya, kemudian antum mencatat, wow catat kan, udah capek dengan dulu kan pulpen nggak seperti sekarang, dicatat benar-benar tuh, ya. Hari ini nggak masuk di hari yang antum mencari hadis di ana. Nah di rumah hari ini calling, ana minjem kitab antum dong. Nah minjem kitab, dia minjem kitab antum. Antum harus sebagai orang yang memegang sodrul kitab, antum harus sudah hafal dengan, maksudnya benar-benar hafal tamam, bahkan letak-letaknya apa yang ada di kitab antum. Karena apa? Ada kemungkinan hari ini akan berbuat lalai atau sengaja menghapus atau menambahkan di kitab itu. Paham? Dan itu dulu bermasalah bisa bermasalah ini. Iya. Sehingga kalau antum nggak hafal tamam kitab antum sendiri, ketika ditambahkan titik untuk fa menjadi qaf, antum nggak sadar. Tapi kalau antum hafal kitab antum sendiri, ya, maka masya Allah. Jadi harus benar-benar hafal secara makna, secara semuanya hafal, letak-letaknya, dan menjaga kitab ini dari perubahan. Karena bisa aja ada perawi yang hasud. Wah, antum masuk nih, anak sakit tadi, anak pinjam anak hapus sedikit. Nah, itu bisa kayak gitu. Itu berkaitan dengan dhabtu al-kitab. Ya. Kalau antum menjaga kitab antum, ya misalnya antum dhabtul kitab, catatan antum dijaga benar-benar, ya. Pinjam catatannya dong, antum jaga, iya. Tapi ketahuilah, ana udah hafal di semua. Jadi kok antum mau mengubah, enggak ada manfaatnya. Iya, bahkan antum boleh minjem ini, bahkan ana udah sampai scanning kitab ini menjadi PDF, sehingga mau antum ubah, ana punya scanningnya. Ya udah, kok gitu nggak jadi ubah deh, nggak jadi pinjem deh, karena emang niatnya pengen ubah. Nah, bisa kayak gitu. Ya, itu dhabtu al-kitab. Adapun masalah bisa nadil muttasil, kemudian salima minasyudzuz wal ilal qadihah, ana pikir insyaallah kita lanjutkan pada pekan mendatang insyaallah taala, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.